Soal hukum kunutnya sendiri itu perlu pembahasan tersendiri, karena memang ini juga perkara khilafiyah. Para ulama berbeda pendapat. Kalau kita baca di tulisannya Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwa kunut itu hukumnya wajib. Tetapi kalau kita baca tulisannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya kunut itu hukumnya bid'ah. Nah, disinilah kita butuh pembahasan khusus karena ini termasuk perkara perbedaan pendapat para ulama. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap statement beliau Al-Ustadz Mujiman hafizahullahu ta'ala tentang pembahasan kunut, bahwa beliau menyampaikan kunut itu menurut Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar hukumnya wajib. Soal hukum kunutnya sendiri itu perlu pembahasan tersendiri, karena memang ini juga perkara khilafiyah. Para ulama berbeda pendapat. Kalau kita baca di tulisannya Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwa kunut itu hukumnya wajib. Tetapi kalau kita baca tulisannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya kunut itu hukumnya bid'ah. Nah, disinilah kita butuh pembahasan khusus karena ini termasuk perkara perbedaan pendapat para ulama. Karena Al-Imam An-Nawawi itu masih dalam ruang lingkup mazhab Syafi'iyah. Sekarang saya akan buktikan apakah memang benar tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau Al-Ustadz Mujiman, karena statement ini memang tersebar luas di media sosial dan juga saya juga berhak untuk memberikan tanggapan dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau ya. Jadi kita buktikan apakah memang benar apa yang menjadi statement dari Ustadz Mujiman tentang kunut, apakah memang wajib sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ataupun tidak wajib. Tapi yang jelas statement ini hemat saya memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Adhkar perlu kita perhatikan babul kunuti fi subhi, bahwa ada spesifik pembahasan tentang masalah kunut yang dijadikan redaksi secara khusus oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar tentang kunut di dalam sholat subuh. I'lam annal kunuta fi sholatis subhi sunnatun. Ketahuilah bahwa kunut itu ketika dilaksanakan dalam sholat subuh hukumnya sunnatun, sunnah. Lil hadisi as-sohihi fihi, berdasarkan atau karena ada hadis yang sohih tentang persoalan kunut. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fi subhi hatta faroko ad-dunya. Rawahul Hakim Abu Abdillah fi kitab Al-Arba'in. Ini dalam Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi, bahwa kunut itu dalam sholat subuh disunatkan, tidak diwajibkan. Al-Imam An-Nawawi secara langsung dan memang secara fakta dalam kitab Al-Adhkar Lin Nawawi, karena kitab ini sudah banyak dikenal oleh para ulama dan juga para santri, bahwa Al-Imam An-Nawawi itu tidak mewajibkan tentang masalah kunut, tidak diwajibkan. Akan tetapi annal kunuta fi sholatis subhi sunnatun, bahwa yang namanya kunut dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah, bukan wajib Pak ya. Jadi apa yang menjadi pendapat ya
atau apa yang menjadi kesimpulan dari Ustadz Mujiman, mohon maaf, itu tidak sesuai dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Karena dalam kitab Al-Adhkar sendiri itu bukan hukum wajib, tapi hukum sunnah. Berdasarkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqad dunya. Jadi Nabi Muhammad itu yang lam yazal yaknutu, terus menerus ya, beliau berkunut di sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Rawahu Al-Hakim Abu Abdillah fi kitab Al-Arba'in. Dan kemudian juga ada yang kedua redaksi yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa'lam annal kunuta masyru'un indana fis subhi wa huwa sunnatun muta'akkidatun atau muta'akkadatun, terserah. Ketahuilah bahwa kunut itu disyariatkan indana, menurut saya. Ini Al-Imam An-Nawawi. Fis subhi, di dalam sholat subuh, wahwa, dan hukumnya adalah sunnatun, sunnah muta'akkidatun yang kuat, atau muta'akkadatun yang dikuatkan. Lau tarokahu lam tabtul sholatuhu lakin yasjudu lisahwi sawaun tarokahu amdan au sahwan. Andai kata kunut itu ditinggalkan, maka tidak akan menjadi sesuatu yang bisa membatalkan terhadap sholat. Lakin yasjudu lisahwi sawaun tarokahu amdan au sahwan. Akan tetapi ketika meninggalkan kunut dalam sholat itu dianjurkan untuk sujud lisahwi karena lupa, atau yang dikenal dengan sujud sahwi. Sawaun tarokahu amdan au sahwan, baik meninggalkan kunut itu dalam keadaan sengaja ataupun lupa. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan sebagaimana dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi atau Al-Adhkar Lin Nawawi, bahwa yang namanya kunut itu tidak wajib Pak ya. Tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Ini sesuai fakta dalam kitab Al-Adhkar Pak. Saya tidak ngomong. Entah beliau itu keceplosan, tapi kalau saya bilang keceplosan atau sabukul lisan, kayaknya dari nuansa-nuansa penjelasannya itu memang secara serius. Kenapa? Karena beliau itu dikenal yang menjelaskan sesuatu yang memang seringkali tidak sama dengan dari para ulama-ulama yang bersifat atau yang notabene-nya mengikuti kajian aswaja. Jadi seperti itu Pak ya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, tapi yang jelas pendapat Anda itu tidak sesuai, tidak selaras apa yang tertera dalam kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi hukumnya sunnah Pak ya, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Annal kunuta fi sholati subhi sunnatun lil hadisi, karena berdasarkan hadis yang sahih. Jadi seperti itu Pak ya. Ini sekelumit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sebagai bentuk tanwir atau penjelasan atau meluruskan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Mujiman. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.